Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ida Ayu Puturika Wibawanti Putri dari kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang rasional pengembangan kurikulum 2013. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Nah, yang pertama kita perlu mengetahui bahwa rasional pengembangan kurikulum tahun 2013 itu sangatlah penting. Pengembangan kurikulum ini perlu dilakukan karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi, baik tantangan internal maupun tantangan eksternal. Nah, tantangan internal sendiri itu antara lain terkait dengan kondisi pendidikan yang dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar pengelolaan, standar biaya, standar sarana prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan. Yang kedua, ada tantangan eksternal. Tantangan eksternal yang dihadapi dunia pendidikan antara lain berkaitan dengan tantangan masa depan, kompetensi yang perlu dilakukan di masa depan, persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan, dan pedagogi, serta berbagai fenomena negatif yang mengemuka. Selanjutnya adalah penyempurnaan pola pikir. Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masa depan hanya akan dapat terwujud apabila terjadi pergeseran atau perubahan pola pikir. Pergeseran itu meliputi proses pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, berpusat dari guru menuju berpusat pada siswa. Yang kedua, dari satu arah menuju interaktif. Yang ketiga, dari isolasi menuju lingkungan jejaring. Yang keempat, dari pasif menuju aktif sampai menyelidiki. Dan yang kelima, dari maya atau abstrak menuju konteks dunia nyata. Pengembangan kurikulum 2013 ini sangatlah penting, mengingat kurikulum 2013 ini harus memiliki penguatan tata kelola kurikulum. Pada kurikulum 2013, penyusunan kurikulum dimulai dengan menetapkan standar kompetensi lulusan berdasarkan kesiapan peserta didik, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan. Setelah kompetensi ditetapkan, kemudian ditentukan kurikulumnya yang terdiri dari kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Satuan pendidikan dan guru tidak diberikan kewenangan menyusun silabus, tapi disusun pada tingkat nasional. Guru lebih diberikan kesempatan mengembangkan proses pembelajaran tanpa harus dibebani dengan tugas-tugas penyusunan silabus yang memakan waktu banyak dan memerlukan penguasaan teknis penyusunan yang sangat memberatkan guru. Langkah penguatan tata kelola antara lain dengan menyiapkan pada tingkat pusat buku pegangan pembelajaran yang terdiri dari buku pegangan siswa dan buku pegangan guru. Rasional pengembangan kurikulum 2013 selanjutnya yaitu pendalaman dan perluasan materi. Pendalaman dan penguasaan materi diukur dari hasil analisis PISA, bagaimana kemampuan yang dikuasai oleh pelajar di Indonesia. Berdasarkan analisis hasil PISA tahun 2009, ditemukan bahwa dari 6 level kemampuan yang dirumuskan dalam studi PISA, hampir semua peserta didik Indonesia hanya mampu menguasai pelajaran sampai level 3 saja. Sementara negara-negara lain yang terlibat dalam studi ini banyak yang mencapai level 4, 5, dan bahkan 6. Dengan keyakinan bahwa semua manusia diciptakan sama, interpretasi yang dapat disimpulkan dari hasil studi ini hanya satu, yaitu kita diajarkan berbeda dengan tuntutan zaman. Selanjutnya, kita langsung beranjak ke tujuan kurikulum. Kurikulum 2013 ini dirancang dengan tujuan untuk mempersiapkan insan Indonesia supaya memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia.
Yang selanjutnya, pasti tentunya kurikulum 2013 ini memiliki kerangka dasar. Kerangka dasar merupakan pedoman yang digunakan untuk mengembangkan dokumen kurikulum, implementasi kurikulum, dan evaluasi kurikulum. Landasan kerangka dasar kurikulum 2013 ini dikembangkan berdasarkan ketentuan yuridis yang mewajibkan adanya pengembangan kurikulum baru, landasan filosofis, dan landasan empirik. Landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang dijadikan dasar untuk pengembangan kurikulum dan yang mengharuskan adanya pengembangan kurikulum baru. Landasan filosofis merupakan landasan yang mengarahkan kurikulum kepada manusia apa yang akan dihasilkan kurikulum. Yang ketiga, landasan teoritik. Landasan teoritik ini memberikan dasar-dasar teoritik pengembangan kurikulum sebagai dokumen dan proses. Yang terakhir, landasan empirik yang memberikan arahan berdasarkan pelaksanaan kurikulum yang sedang berlaku di lapangan. Selanjutnya ada karakteristik kurikulum 2013. Kompetensi untuk kurikulum 2013 ini dirancang sebagai berikut. Yang pertama, isi atau konten kurikulum yaitu kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti atau KI dan dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar atau KD di setiap mata pelajaran. Yang kedua ada kompetensi inti merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan atau kognitif dan psikomotor yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Kompetensi inti adalah kualitas yang harus dimiliki seorang peserta didik untuk setiap kelas melalui pembelajaran kompetensi dasar yang diorganisasikan dalam proses pembelajaran siswa aktif. Selanjutnya, kompetensi dasar merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik untuk suatu tema untuk jenjang SDMI dan untuk mata pelajaran di kelas tertentu untuk jenjang SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMA atau SMK atau MAK. Selanjutnya, kompetensi inti dan kompetensi dasar di jenjang pendidikan menengah diutamakan pada ranah sikap, sedangkan pada jenjang pendidikan menengah pada kemampuan intelektual atau kemampuan kognitif tinggi. Nah, setelah kita mengetahui tentang karakteristik kurikulum 2013, selanjutnya kita beranjak pada proses pembelajaran. Proses pembelajaran kurikulum 2013 terdiri atas pembelajaran intrakurikuler dan pembelajaran ekstrakurikuler. Proses pembelajaran intrakurikuler adalah proses pembelajaran yang berkenaan dengan mata pelajaran dalam struktur kurikulum dan dilakukan di kelas, sekolah, dan masyarakat. Sedangkan pembelajaran ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan untuk aktivitas yang dirancang sebagai kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terjadwal secara rutin setiap minggu. Nah, tentunya kurikulum 2013 ini juga memiliki prinsip pengembangan. Prinsip pengembangan yang pertama adalah kurikulum bukan hanya merupakan sekumpulan daftar mata pelajaran, karena mata pelajaran hanya merupakan sumber materi pembelajaran untuk mencapai kompetensi. Yang kedua, kurikulum didasarkan pada standar kompetensi lulusan yang ditetapkan untuk satu satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan, sesuai dengan kebijakan pemerintah mengenai wajib belajar 12 tahun, maka standar kompetensi lulusan yang menjadi dasar pengembangan kurikulum adalah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik setelah mengikuti proses pendidikan selama 12 tahun. Yang ketiga, kurikulum didasarkan pada model kurikulum berbasis kompetensi. Model kurikulum berbasis kompetensi ini ditandai oleh pengembangan kompetensi berupa sikap, pengetahuan, dan keterampilan berpikir, keterampilan psikomotorik yang dikemas dalam berbagai mata pelajaran. Yang keempat, kurikulum didasarkan pada prinsip bahwa setiap sikap, keterampilan, pengetahuan yang dirumuskan dalam kurikulum berbentuk kompetensi dasar dapat dipelajari dan dikuasai setiap peserta didik atau mastery learning sesuai dengan kaidah kurikulum berbasis kompetensi. Dan yang kelima,
kurikulum dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan perbedaan dalam kemampuan dan minat. Nah, tentunya kurikulum 2013 ini tidak hanya memiliki prinsip pengembangan, tetapi juga memiliki struktur kurikulum. Struktur kurikulum adalah merupakan aplikasi konsep pengorganisasian konten dalam sistem belajar dan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran. Pengorganisasian konten dalam sistem belajar yang digunakan untuk kurikulum yang akan datang adalah sistem semester. Sedangkan pengorganisasian beban belajar adalah sistem pembelajaran berdasarkan jam pelajaran per semester. Untuk setiap jenjang memiliki struktur kurikulum yang berbeda, seperti struktur kurikulum di SD atau MI, di SMP atau MTS, di SMA atau MA, dan di SMK atau MAK memiliki struktur kurikulum yang berbeda. Tidak hanya memiliki struktur kurikulum saja, tetapi kurikulum 2013 juga memiliki implementasi dan evaluasi kurikulum. Implementasi kurikulum ini dilakukan berdasarkan atas prinsip yang pertama bahwa sekolah adalah satu kesatuan lembaga pendidikan dan kurikulum adalah kurikulum satuan pendidikan, bukan daftar mata pelajaran. Implementasi yang kedua adalah guru di satu satuan pendidikan adalah satu satuan pendidik yang mengembangkan kurikulum secara bersama-sama. Yang ketiga, prinsip yang ketiga, implementasi yang ketiga adalah pengembangan kurikulum di jenjang satuan pendidikan dipimpin langsung oleh kepala sekolah. Dan yang terakhir, pelaksanaan implementasi kurikulum di satuan pendidikan dievaluasi oleh kepala sekolah. Evaluasi kurikulum dilaksanakan selama proses pengembangan ide atau deliberation process, pengembangan desain dan dokumen kurikulum selama masa implementasi kurikulum. Evaluasi dalam deliberation process menghasilkan penyempurnaan dalam kompetensi inti yang dijadikan organizing element dalam mengikat kompetensi dasar mata pelajaran. Nah, teman-teman, itu dia tadi materi tentang rasional pengembangan kurikulum 2013. Semoga materi tadi dapat memberikan manfaat untuk teman-teman semua ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan di hati. Akhir kata, saya ucapkan sampai jumpa.